Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang manajemen produksi dalam agribisnis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya Febronia Ida Jahabut selaku pemateri pertama. Yang pertama, manajemen produksi dalam usaha pertanian. 1. Perencanaan produksi pertanian. Perencanaan merupakan suatu upaya penyusunan program, baik program yang sifatnya umum maupun spesifik, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu usaha produksi yang baru memerlukan perencanaan yang bersifat umum atau yang sering disebut sebagai pra-perencanaan. Perencanaan produksi pertanian ini meliputi yang pertama, pemilihan komoditas pertanian. Pemilihan komoditas yang akan diusahakan memegang peranan penting dalam keberhasilan usaha produksi pertanian. Komoditas yang bernilai ekonomis tinggi akan menjadi prioritas utama, tetapi perlu dipertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan pemasarannya. Yang kedua, pemilihan lokasi produksi pertanian dan penempatan fasilitas. Untuk usaha agribisnis berskala kecil, pemilihan lokasi produksi tidak menjadi prioritas, karena umumnya produksi dilakukan di daerah domisili para petani. Namun, untuk usaha agribisnis berskala menengah ke atas, seperti perusahaan dengan modal investasi yang berjumlah besar, pemilihan lokasi tersebut akan besar pengaruhnya bagi keberhasilan dan kesinambungan usaha. Yang ketiga, skala usaha pertanian. Skala usaha sangat terkait dengan ketersediaan input dan pasar. Skala usaha hendaknya diperhitungkan dengan matang sehingga produksi yang dihasilkan tidak mengalami kelebihan pasokan atau kelebihan permintaan. Begitu juga ketersediaan input seperti modal, tenaga bibit, peralatan, serta fasilitas produksi dan operasi lainnya harus diperhitungkan. Yang keempat, perencanaan proses produksi pertanian. Perencanaan biaya produksi sangat terkait dengan kemampuan pembiayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik bersumber dari modal sendiri maupun dari sumber luar seperti modal ventura, pembiayaan melalui kredit, penjualan saham, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya. Perencanaan proses produksi pertanian meliputi yang pertama, biaya produksi pertanian. Perencanaan biaya produksi sangat terkait dengan kemampuan pembiayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik bersumber dari modal sendiri maupun dari sumber luar, seperti modal ventura, pembiayaan melalui kredit, penjualan saham, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya. Yang kedua, penjadwalan proses produksi pertanian. Penjadwalan proses produksi dibuat mulai dari pembukaan lahan sampai kepada pemanenan dan penanganan pasca panen, terutama untuk komoditas yang memiliki gestation period yang relatif pendek seperti tanaman hortikultura. Namun komoditas yang gestation periodnya relatif panjang seperti tanaman perkebunan, biasanya penjadwalan secara rinci dilakukan secara bertahap, walaupun tetap ada perencanaan jangka panjang yang menyeluruh. Yang ketiga, perencanaan pola produksi pertanian. Perencanaan pola produksi memegang peranan penting dalam penjadwalan, perencanaan tenaga kerja dan input, pembiayaan proses produksi dan operasi, penanganan pasca panen, serta sistem distribusi dan pemasaran, terutama untuk tanaman hortikultura yang memerlukan penanganan cepat. Yang kedua, pengorganisasian input-input dan sarana produksi pertanian. Pengorganisasian mengenai sumber daya berupa input-input dan sarana-sarana produksi yang akan digunakan akan sangat berguna bagi pencapaian efisiensi usaha dan waktu. Pengorganisasian tersebut terutama menyangkut bagaimana mengalokasikan berbagai input dan fasilitas yang akan digunakan dalam proses produksi sehingga proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang keempat, pengawasan produksi pertanian. Pengawasan dalam usaha produksi pertanian meliputi pengawasan anggaran, proses, masukan, jadwal kerja, dan lain-lain yang merupakan upaya untuk
memperoleh hasil maksimal dari usaha produksi. Pengawasan dilakukan agar semua rencana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan semua karyawan melakukan hal yang telah ditugaskan sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Yang kelima, evaluasi produksi pertanian. Evaluasi dilakukan secara berkala, mulai dari perencanaan sampai akhir usaha tersebut berlangsung, sehingga jika terjadi penyimpangan dari rencana yang dianggap dapat merugikan, dapat segera dilakukan pengendalian. Yang keenam, pengendalian produksi pertanian. Pengendalian dalam usaha produksi pertanian berfungsi untuk menjamin agar produksi berjalan pada rel yang telah direncanakan. Dalam usaha tani, misalnya pengendalian dapat dilakukan pada masalah kelebihan penggunaan tenaga manusia, kelebihan penggunaan air, kelebihan biaya pada suatu tahap proses produksi, dan lain-lain. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Mince Gerata akan melanjutkan penjelasan. B. Definisi dan ruang lingkup agroindustri. Yang pertama, definisi agroindustri. Agroindustri adalah suatu perusahaan yang mengolah bahan baku pertanian, termasuk tanah dan tanaman, serta ternak menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir. Kegiatan pengolahan sangat bervariasi, mulai dari membersihkan dan penanganan pasca panen, industri pengolahan makanan dan minuman, agroindustri biofarma, industri bioenergi, industri pengolahan hasil ikutan, serta agrowisata. Agroindustri dapat dikategorikan berdasarkan tingkatan bahan baku yang diubah. Tujuan dari perubahan bentuk ini adalah untuk membuat menjadi bentuk yang lebih berguna, meningkatkan daya simpan, bersifat tidak tahan lama, dan mudah rusak. Oleh karena itu, produk agroindustri membutuhkan kecepatan yang lebih besar dan perhatian yang lebih dalam menangani dan menyimpan, yang mana kegiatan ini dapat mempengaruhi kualitas gizi makanan produk dengan mengurangi kerusakan atau kerusakan pada bahan baku. Yang ketiga, beragam. Karakteristik terakhir dari agroindustri adalah beragamnya kuantitas dan kualitas atau nilai bahan baku. Ketidakpastian kuantitas dikarenakan perubahan cuaca atau kerusakan tanaman atau ternak akibat penyakit. Kuantitas yang beragam ini menyebabkan terjadinya variasi nilai atau harga pokok sepanjang tahun. Menurut Soeharjo pada tahun 1991, agroindustri adalah industri di bagian pertanian yang dilakukan oleh subsistem kedua dalam agribisnis dengan industri berlangsung ke depan dan ke belakang. Berikut kami sajikan gambar mengenai keterkaitan agroindustri hulu, pertanian, dan agroindustri hilir dalam sistem agribisnis. C. Peran agroindustri dalam agribisnis. Dalam kerangka pembangunan pertanian, industri merupakan penggerak atau perkembangan sektor pertanian. Terlebih dalam masa yang akan datang, posisi pertanian merupakan sektor andalan dalam pembangunan nasional sehingga peranan agroindustri akan semakin besar. Peranan agroindustri dalam pembangunan agroindustri lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian berikut. Yang pertama ada perkembangan industri kain. Agroindustri sangat penting bagi negara dengan pendapatan rendah dibandingkan dengan negara industri yang maju. Tahap awal industrialisasi dapat terlihat dari pemberdayaan sumber daya alam suatu negara. Lalu yang ketiga ada penggerak ekspor. Pada negara berkembang, sumber daya alam merupakan hal yang paling penting dalam mempengaruhi kegiatan pertanian. Hasil pertanian tersebut terbukti memiliki permintaan internasional yang tinggi karena kapasitas produksi sering melebihi kebutuhan konsumsi lokal. Yang keempat ada perbaikan nutrisi. Telah diperkirakan bahwa lebih dari 1 miliar orang pada negara berkembang mengalami kekurangan gizi. Pendapatan dan lapangan kerja bagi petani berpenghasilan rendah dan agroindustri dapat memperbaiki pola makan masyarakat dan merangsang peningkatan produksi pangan bagi perekonomian dalam negeri. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Cecilia akan melanjutkan penjelasan. Yang keempat, karakteristik dan manajemen industri. Pertama, karakteristik industri. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang cukup penting
penting peranannya dalam ekspor non-migas. Kontribusi usaha di sektor pertanian seringkali disebut dengan agroindustri. Pentingnya agroindustri sebagai suatu pendekatan pembangunan pertanian dapat dilihat dari kontribusinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kegiatan agroindustri dalam meningkatkan pendapatan pelaku agrobisnis. Yang kedua, mampu menyerap banyak tenaga kerja. Yang ketiga, mampu meningkatkan perolehan devisa. Yang keempat, mampu mendorong tumbuhnya industri yang lain. Yang kelima, meningkatkan kualitas produk pertanian. Yang keenam, meningkatkan nilai tambah produk hasil pertanian. 2. Karakteristik dan manajemen. Home industry merupakan suatu bentuk usaha yang dikelola oleh rumah tangga dengan skala usaha yang relatif kecil. Karena proses berdiri dan perusahaannya dalam skala rumah tangga, seringkali jenis usahanya terkait dengan potensi sumber daya yang sudah dimiliki oleh pengelola. Jika home industri berbasis pertanian, maka bisa dipastikan produk yang diolah adalah produk pertanian yang dihasilkan di desa. Industri berbasis pertanian, maka bisa dipastikan produk yang diolah adalah produk pertanian yang dihasilkan di desa setempat. Oleh karena itu, banyak home industri tumbuh di daerah pedesaan dan menjadi sumber pendapatan di sana. Keterkaitan home industry dengan produk pertanian bisa dalam bentuk backward link maupun forward link. Menurut Tambunan T tahun 1994, beberapa karakteristik home industry adalah sebagai berikut. Pertama, biasanya skala usahanya kecil, baik ditinjau dari modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar. Yang kedua, satu usaha dimiliki pribadi atau keluarga. Yang ketiga, sumber tenaga kerja dari lingkungan setempat. Yang keempat, kemampuan mengadopsi teknologi, manajemen dan administrasi sangat sederhana, dan struktur permodalan sangat bergantung pada modal pribadi atau keluarga. Di samping karakteristik tersebut, menurut Suharjo tahun 1989, home industri mempunyai kelemahan atau masalah yang sering timbul sebagai berikut. Yang pertama, produksi dan tingkat upah rendah. Yang kedua, jumlah modal untuk setiap jenis usaha dapat dikatakan sangat kecil, sehingga produktivitas tenaga kerja juga rendah. Yang ketiga, biasanya merupakan pekerjaan sampingan atau usaha untuk mendapatkan tambahan penghasilan di luar penghasilan yang sudah pasti. Seseorang pengusaha pemula jarang sekali langsung berhasil dalam bisnisnya. Keuntungan usaha akan datang pada pemilik atau pengelola yang berusaha keras untuk mendapatkan kinerja yang terbaik. Hal ini dapat tercapai hanya jika pengelola mengetahui operasional usahanya, menerapkan seni penentuan waktu, keputusan seimbang, dan mengontrol aktivitas usaha. Yang ketiga, klasifikasi dan struktur biaya pada agroindustri. Agroindustri termasuk kategori perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi suatu produk. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dan pengendalian biasanya mengikuti klasifikasi dan struktur biaya pada perusahaan manufaktur. Klasifikasi dan struktur biaya pada perusahaan manufaktur dirinci paling detail dan kompleks dibandingkan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Biaya adalah pengorbanan yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset perusahaan dan menjalankan operasional perusahaan. Karena kegiatan operasional agroindustri dimulai dari proses produksi hingga pemasaran produk, maka biaya dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok penting, yaitu baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya non-produksi terdiri dari kelompok biaya pemasaran dan administrasi. Biaya pemasaran adalah biaya yang digunakan perusahaan untuk perencanaan dan pelaksanaan penyampaian produk dari perusahaan
sampai di tangan konsumen serta untuk upaya peningkatan penjualan. Biaya administratif adalah biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas manajemen dan aktivitas yang mendukung kelancaran bisnis. Dari segi sifatnya, biaya dapat diklasifikasikan menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap pada berbagai kisaran volume produksi selama dalam rentang yang relevan. Biaya semi variabel merupakan perpaduan sifat biaya tetap dan sifat biaya variabel. Biaya ini jumlahnya tetap pada interval volume produksi tertentu dan akan meningkat pada interval volume produksi berikutnya. 4. Membangun kawasan industri. Memahami bisnis meliputi yang pertama mengetahui keuntungan. Pembukuan keuntungan dan kerugian atau pembukuan pendapatan harus disiapkan seperti yang pertama mengetahui keuntungan. Pembukuan keuntungan dan kerugian atau pembukuan pendapatan harus disiapkan secara teratur setiap bulan atau setiap musim untuk tanaman semusim, sebab ini merupakan indikator yang penting dari kesehatan usaha. Yang kedua, mengetahui biaya. Seorang pemilik usaha atau seorang manajer harus mengetahui biaya secara detail. Yang ketiga, mengetahui markup produk. Markup adalah sejumlah presentasi tertentu yang ditambahkan pada harga pokok produk untuk menentukan harga jual dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Yang keempat, melihat tren. Cobalah untuk melihat biaya dan keuntungan tidak hanya pada satu bulan saja. Lihatlah tren atau kecenderungan angka laporan operasional bulanan Anda. Yang kedua, memprediksi waktu yang akan datang. Forecasting harus dilakukan dengan hati-hati, yaitu dengan analisis historis tren bisnis Anda. Misalnya dengan melihat data 5 tahun ke belakang, dapat diprediksikan kemungkinan fakta tahun depan. 3. Membuat keputusan tepat waktu. Tanpa suatu tindakan, prediksi dan keputusan tentang waktu yang akan datang tidaklah bermakna. Sebuah keputusan yang tidak menghasilkan suatu tindakan adalah sia-sia. 4. Kendalikan usaha Anda. Meliputi yang pertama mengelola orang. Kebanyakan pengusaha menjumpai bahwa biaya terbesar mereka adalah upah tenaga kerja. Tetapi karena kontak akrab dengan pekerja, beberapa pemilik atau manajer usaha kecil kurang memperhatikan biaya langsung dan biaya tak langsung tenaga kerja. Yang kedua, mengendalikan persediaan. Jangan wujudkan seluruh uang Anda dalam bentuk persediaan atau stok bahan baku, barang jadi. Gunakan sistem pencatatan persediaan secara terus-menerus untuk mengendalikan biaya. 3. Mengendalikan produk Anda. Pengendalian persediaan dan pengendalian produk sama pentingnya. 4. Mengendalikan uang Anda. Memegang uang tunai atau cek dalam jumlah besar tidaklah bijaksana, sebab tidak ada nilai tambahnya dan risiko hilang cukup tinggi. 5. Minta bantuan jika diperlukan. Konsultasi dengan pihak eksternal atau konsultan seringkali lebih baik dilakukan secara teratur. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.